She always studies every night. Artinya memang dia selalu belajar setiap malam. Walaupun dia sakit, walaupun lagi galau, walaupun mati lampu, rumahnya kebakaran, dia tetap belajar gitu ya. Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Assalamualaikum. Jadi topik kali ini kita akan mempelajari perbedaan always, usually, seldom, dan sometimes. Tapi English learners perlu ketahui juga kalau topik ini adalah lanjutan dari topik sebelumnya tentang macam-macam adverb. Bagi English learners yang belum menonton tentang macam-macam adverb, bisa ke video sebelumnya dulu baru lanjut ke sini. Oke, sebelumnya kita cek dulu nih apa sih itu adverb of frequency, karena memang pembahasannya sama ya, saling terkait. Jadi apa itu adverb of frequency? Ini adalah kata keterangan yang menjelaskan how often atau seberapa sering sih kita melakukan sesuatu, atau seberapa sering sih sesuatu itu terjadi. Nah, sebenarnya adverb of frequency ini dibagi menjadi dua lagi, English learners. Pertama, adverb of indefinite frequency, dan kedua adalah definite frequency. Perbedaannya adalah kalau indefinite ya, ini waktunya tidak spesifik. Sedangkan kalau definite berarti spesifik dan jelas. Contohnya di sini ada always, usually, generally or normally, kemudian frequently atau often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, dan never. Di sini saya sudah membuat piramida terbalik, yang artinya semakin luas area birunya berarti semakin sering kegiatan ini berlangsung. Contohnya kalau logikanya di sini ada kalimat she studies, she always studies, berarti dia selalu belajar, even itu terjadi kebakaran atau kemungkin kompornya meledak, dia tetap belajar gitu ya, karena 100% dia selalu belajar. Sedangkan mungkin kalau usually di sini logikanya mungkin ketika ada sesuatu kejadian yang mendadak kayak gitu, dia tidak memaksakan diri. Jadi ya biasanya dia belajar 90% ya, kegiatan itu berlangsung. Di bawah usually ada generally atau normally yang frekuensinya 70%, frequently atau often ini 60%, dan sometimes ini 50-50 ya, kadang enggak, kadang juga iya. Kalau lagi malas ya malas, nggak bisa belajar. Kalau lagi mood ya belajar kayak gitu. Sedangkan occasionally ini 40%, seldom jarang 30%, di bawahnya itu adalah rarely 20%, dan never 0%. Never juga termasuk dia indefinite frequency. English learner perlu perhatikan kalau ke semua kata-kata ini biasanya muncul dalam simple present tense ya. Jadi never walaupun tidak pernah juga termasuk simple present tense, tepat digunakannya. Next, kata lain yang juga termasuk adverb of indefinite frequency adalah ever, pernah, tapi nggak jelas ini di mana sih pernahnya, kapan gitu. Also juga just, baru aja, already, and still ya. Contoh kalimatnya, I ever met someone who is worse than him. Saya pernah ketemu orang yang lebih buruk dibandingkan dia gitu. Dan ever di sini adalah nggak jelas ya, kata keterangannya kapan, pernahnya kapan. Kemudian even she has a boyfriend, she also love my brother. Wah, ini complicated banget nih memang. Bahkan dia punya cowok, dia masih suka sama kakakku. Also di sini adalah indefinite frequency, kita nggak tahu ya juganya gimana sih. I have already cooked 20 menus for this party. Saya juga pernah masak 20 menu untuk party seperti ini. Dan already artinya sudah, dan indefinite frequency dia ini ya. Have you ever been to Paris? Jawabannya gimana? Silahkan nulis di kolom komentar guys. He has just gone juga, silahkan komen di kolom komentar yang mana nih
indefinite frequency-nya ya. Next, kita belajar tentang adverb of definite frequency. Ini adalah kata keterangan yang jelas dan spesifik. Contohnya every. Contoh lagi kalimatnya, my father goes to his hometown every month to see my grandparents and other relatives there. Di sini kita lihat every month, berarti udah jelas ya, setiap bulan gitu. Kemudian once, sekali, twice, 2 kali, 3 times, 3 kali, 4 times, etc. Contoh kalimatnya, I only went to the haunted house once and I won't go to there again forever. Saya hanya sekali pergi ke rumah berhantu itu. Nah, and I won't go to there again forever. Once di sini sebagai adverb of definite frequency-nya. Kemudian contoh yang lain adalah yearly atau annually, berarti sekali setahun, monthly, weekly, daily, hourly. Kalimatnya, our family traveling yearly to get some healing. And this year we will go to Okinawa in Japan. Traveling, wah enak banget ini, setiap tahun sekali pergi jalan-jalan ke luar negeri ya, Masya Allah. Nah, sekarang kita belajar cara penggunaan adverb. Kita bisa menggunakannya sebelum kata verb, kata kerja verb ya. Contohnya, I always go to work by car. Di sini kalian perhatikan always-nya adalah adverb, kemudian go di sini adalah verb-nya ya. Jadi adverb-nya ini kita temukan di sebelum verb, kepleset. Kemudian kalimat Anne often play tennis. Di sini play-nya adalah verb. Kemudian often-nya adalah adverb. Adverb juga diletakkan setelah to be, ya to be di mana kita tahu itu adalah am, is, are. Contoh kalimatnya I'm never ill ya. Am di sini adalah to be dan adverb-nya itu harus kita letakkan di setelah to be. Ingat, setelah to be. Oke? Contohnya lagi, it is often very cold in this winter. Di sini ada to be dan of course meletakkan adverb harus setelah to be ya, often. Next adalah di antara dua kata kerja verb. Nah, contoh kalimatnya I will always remember you. Di sini will adalah kata kerja, kemudian always juga adalah adverbnya ya. Jadi adverb ini berada di tengah-tengah antara will kata kerja dan remember kata kerja. Nah, sekarang kita praktik ya. Kalau memang sudah dipahami, apakah kalimat ini benar atau salah? Silakan dicek. I never can remember his name. Apakah ini benar? Peletakan adverbnya. Ingat, adverb itu diletakkan di setelah to be, atau di depan verb, atau di antara verb. Nah, berarti kita identifikasi dulu ya. Adverbnya di sini adalah never, dan ternyata ada dua bentuk verb di sini adalah can dan remember. Jadi ini salah karena berada di depan. Seharusnya di tengah-tengah gini ya. I can never remember his name. Next, contohnya I don't often eat seafood. Apakah ini benar atau salah? I don't often eat seafood. Often-nya adalah adverb, kemudian don't kata kerja dan eat kata kerja berada di tengah-tengah, berarti jawabannya true. Oke, nice. Next, kita coba. She ever came to this house. Dia pernah datang ke rumah ini, berarti jawabannya benar ya, karena dia pernah ini alias adverb ini berada di sebelum verb. Jim just has started a new job. Kita cek di sini yang mana sih verbnya? Adalah has,
kemudian ada started. So, jawabannya false karena seharusnya just diletakkan di tengah kata kerja ya. Next, is it true or false? They stay always in the same hotel. Jadi always adalah adverbnya dan seharusnya memang diletakkan di sebelum verb ya. Berarti ini jawabannya seharusnya they always stay in the same hotel. Ini verb dan harus diletakkan sebelum verb. I can never find my keys. Sepertinya kedengarannya enak nih, jadi pasti jawabannya benar. I can verb, find verb, berada di tengah verb. Oke, thank you. Itu dulu untuk hari ini. Next time kita bakal bahas lagi tentang yang lain. Jika kamu merasa pembahasan hari ini bermanfaat, so please click comment, like, share, and subscribe. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.